Islam ya wahyu yang turun ya untuk kesempurnaan dari semua itu. Tapi pada faktanya mana? Ya dari Quran lah sebenarnya. Kan dari syahadat itu harusnya menyimak. Hindu si Siwa Iya. sebagai Tuhannya. Terus kalau Buddha ya Buddha Maitreya itu kan sebagai Tuhan. Ya kalau kita ini dia yang ngambek. Jadi intinya kalau agama-agama yang ada di bumi ini semua diturunkan dari Allah. Wahyu. Wahyu. Ya pasti ada wahyunya yang turun. Nggak mungkin dah. Berarti kan harus ada perantara. Buktinya kita mengenal ada malaikat masing-masing tugasnya. Yang penyampai wahyu kan ada sendiri. Ya sebelum Islam turun, sebelumnya kan Hindu dulu. Baru turun lagi kedua, ya Buddha. Ketiga turun lagi wahyunya ya Islam itulah. Jadi semua agama itu kan meskipun Islam, Hindu, Buddha itu kan wahyunya dari Allah gitu. Dari Allah langsung memang. Bagaimana kita terciptanya pesawat kalau enggak dari dia mengenal spiritual? Itu aja lah penciptaan. Tapi Allah kan tidak beragama. Ya itu kan biar kita lebih mengenal agama. Ya memang kalau kita di spiritual kita enggak kenal Islam. Ya. Kita kenalnya Quran. Betul. Bangsa goib pun kalau ditanya agama Tuhan apa, Islam, banyak yang nggak tahu. Tapi kalau dibicara agama Tuhan apa, Quran, baru dia paham. Di situ aja pengalaman kita seperti itu. Iya. Tapi ya kita yang mereka catat, mereka lihat ya wahyu itu aja lah. Masalahnya kan gini, parahnya itu orang-orang itu mengklaim bahwa Islam itu agamanya Allah kan seperti itu. Mau diluruskan Bapak. Ya jangan ego lah. Kan ada agama yang lain. Iya, semuanya kan baik kan di mata Allah. Ya di mata Allah. Ya kenapa disebut Islam ya wahyu yang turun ya untuk kesempurnaan dari semua itu. Tapi pada faktanya mana? Ya, kayak sekarang yang lagi viral tentang MUI. Nah, itu kan sudah jelas-jelas mengeluarkan fatwa salam lintas agama itu diharamkan. Nah itu bagaimana pandangan Bobo Indro selaku spiritual tentang itu? Ya berarti tidak paham agama. Padahal kan negara kita ini kan negara Pancasila. Nah itu dah ya biasalah manusia kilap kan. Ya seperti itulah. Kita juga susah juga kalau berurusan dengan yang seperti itu. Yang penting kita tidak mudah dibodohi saja. Udah itu aja. Atau lagi dogma-dogma agama. Iya. Padahal kalau MUI sampai ngurusin masalah itu kan suatu hal yang konyol kan. Iya, udah di luar batas. Betul lah. Padahal ada yang lebih penting terkait dengan sekarang kan sudah banyak kan marak muncul orang-orang yang mengaku keturunan wali itu, keturunan dari Rasulullah kan banyak sekarang. Marak di negara kita kan banyak. Nah, mending kan mengurusi itu daripada mengurusi masalah salah agama. Betul. Sudah jelas-jelas yang negara kita itu Pancasila ya toh. Ya harusnya paham itulah. NKRI. Inilah kacaunya negeri kita, merah putih. Ada apa ini? Ini loh Bobo yang sering saya tanyakan ke orang-orang spiritual ya. Semua orang kan menyebut Tuhan itu kan Allah. Itu dari mana Allah itu? Asal kata Allah itu dari mana? Ya dari Quran lah sebenarnya.
Kan dari syahadat itu harusnya menyimak. Kan sudah jelas. Tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, Kan itu. maksudnya itu siapa yang memberi nama Tuhan itu Allah? Apakah Allah sendiri yang mengklaim bahwa aku ini loh Tuhan, namaku Allah, seperti itu? Ya itu kan kita merujuk lagi. Kita pedoman kita kan ke Kanjeng Nabi sih. Rujukannya. Kanjeng Nabi Muhammad. Ya berarti yang memberitahu itu ya Kanjeng Nabi. Jatuhnya kan ke situ. Dan tanpa disadari, tanpa diketahui, ada ajaran asli Kanjeng Nabi. Ya kitab kuning. Jatuhnya ke situ. Ada Quran, ada kitab kuning, ya ada sendiri. Mereka lah yang sejatinya benar-benar terahnya kitab kuning itu. Ya terah tuh kita menyebut terah aja lah. Ribet nih urusan kalau udah masuk agama. Ayo, kitab kuning ada ajaran khilafah ilmu. Di situ semua pengetahuan ada. Termasuk penangkal-penangkal akhir zaman ada. Bagi yang bisa tembus ke arsinya. Berarti ya kalau bisa tembus orang itu pinter ya. Ini yang ngaku-ngaku nggak taunya IQ-nya jongkok ya. Ya pikir aja sendiri. Ya, berarti Allah itu wujud ya? Bukanlah. Bukan. Kita yang mewujudkan sendiri dengan kita menjalani, melakoni sifatullah. 7 yang ada di dalam diri. 7 sifat Allah. Ya dilakoni. Dijalani. Agar kita selalu jiwa kita, pikiran dan jiwa kita tetap bersih. Karena saling belas asih. Karena bagian dari sifat-sifat Allah. Iya. Semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta ini kan ciptaan dari Allah. Betul ya Bapak ya? Betul. Nah, sebelum Allah ini menciptakan semua yang ada di seisinya, Allah itu berada di mana? Ini dia nih. Ini pertanyaan jebakan Batman nih. Kalau kita merujuk lagi-lagi di kitab. Bukan di kitab sih. Lagi-lagi ini kalau kita bahas masuknya ke kitab Hindu loh. Awal penciptaan. Itu gimana, bisa sedikit diulas? Ya makanya harus dipahami arti kata Hajar Aswad itu apa, batu hitam itu apa. Awal penciptaan. Ya tetaplah sebelum terciptanya manusia, terciptanya dulu alam kedewaan. Makanya ada sebutan negeri pewayangan, jatuhnya kan ke situ. Sebelum diciptakan. Ya sebenarnya kita udah tahu. Kalau bicara dari Quran, sudah tahu terciptanya Adam. Tapi kalau di kitab hidup beda namanya. Tapi intinya kan sama. Kalau disatukan sama saja. Apa bedanya dengan Jongko Joyoboyo, Siliwangi? Tetap ada sambungannya. Ya gitu aja jatuhnya. Kenapa kita ribut-ribut perkara kayak begitu? Ya tentang kita hidup, urusannya antara kita dan alam lah jatuhnya. Karena masa penghakiman itu kan masih di bumi sih. Amal dan perbuatan itu. Penghukumannya masih di bumi, lain di langit. Langit ya kalau manusia pilihan, iya. Wali-wali Allah, iya. Ke langit. Nah kita tetap alam ketiga, alam tengah. Seperti kitab suci yang ada sekarang gitu boleh.
itu kan ditulis entah berapa ratus abad yang lalu kan seperti itu kan. Betul. Nah, kalau kita sesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, perkembangan teknologi yang sekarang kan lebih canggih gitu, Betul. perlu nggak kitab-kitab suci itu direvisi? Sebenarnya para kiai sudah itu. Mm-mm. Sudah merevisi itu. Sudah ada kok. Kita tahu. Pernah lihat sentral jadinya. Jatuhnya direvisi jadi sentral lah. Soalnya kalau saya pribadi loh, ini pendapat pribadi ya, terkait dengan apa yang ada di kitab gitu. Contoh aja terkait asal usul cerita penyembelihan hewan kurban, gitu. Itu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Betul. Nah, kadang saya berpikir begini, itu pribadi saya bahwa itu kan atas perintah atau wahyu dari Allah untuk menyembelih anak kan seperti itu. Betul. Nah, kalau memang itu wahyu dan perintah dari Allah, kok Allah sekejam itu seorang bapak disuruh menyembelih anak yang tidak berdosa dan tidak ada sebab akibat, tiba-tiba ada wahyu perintah untuk menyembelih seorang anak sendiri kan seperti itu. Betul. Nah, kalau logikanya kita aja membunuh binatang aja harus ada pertimbangan gitu. Betul. Nah, itu bagaimana itu? Mungkin Gusti Allah menguji keimanan Iya. dari manusia pilihan itu. Sebelum Allah mengangkat derajatnya, kan diuji. Bagaimana pengabdiannya terhadap Gusti Allah, bagaimana pengorbanannya terhadap Gusti Allah. Jatuhnya kan itu. Iman kita goyah atau tidak. Kok sampai sekejam itu gitu loh maksud saya. Ya itu bagian dari ujian buat manusia-manusia pilihan. Sebenarnya itu bukan rahasia umum, manusia pilihan akan diuji keimanan.